di konten-konten berikutnya. Dan kalian terima kasih banget udah mau dukung dan nunggu konten aku selanjutnya. Come back to Larissa Channel. Jadi di channel ini kita bakal banyak ngebahas, ngediskusiin tentang buku, education, dan lain-lain, pendapat atau ilmu-ilmu, ya informasi lainnya gitu kan. Dan kita di sini mau berharapkan feedback dan benefitnya buat teman-teman, dan ada hal yang bisa kita ambil dari konten aku kali ini. Nah, aku punya salah satu buku baru dan aku mau ngebahas di konten kali ini, yaitu bukunya adalah ini buku baru banget teman-teman. Aku mau nge-review dan mau talk about ini, Insecurity. Jadi judulnya adalah Insecurity is my middle name. Jadi insecure itu adalah nama tengah aku gitu. Nama tengah gitu. Kenapa sih kok bisa judulnya kayak gini ya? Mana aku tahu gitu kan ya. Tanya aja sama yang buat buku ini, yaitu Kak Alfi Syarin. Ini IG-nya teman-teman. Kalian bisa follow beliau karena beliau itu bukunya bagus-bagus banget dan self-healing banget. Kalian kalau misalnya baca bukunya itu kayak kalian itu diajak diskusi gitu sama penulisnya. Oh iya bener ya, oh iya bener ya. Dan kalian tuh yang tadinya baterai kalian sedikit itu tiba-tiba kayak kecas gitu loh kalau misalnya kalian diskusi, kalian baca buku ini gitu. Dan ini aku rekomendasikan kalian banget, apalagi kalau misalnya umur kalian tuh masih 20-an, kalian wajib banget baca buku ini karena ini membantu banget buat kalian gimana ya, biar kalian itu percaya diri, biar kalian itu nggak selalu membanding-bandingkan diri kalian dengan orang lain. Cus, kita langsung review dan kita talk about apa sih isi dalam buku ini. Seperti biasa, jadi aku udah baca beberapa bagian dan ini ngebuat aku kayak tenang banget. Yang tadinya aku berpikir bahwa good looking tuh segalanya di dunia ini, tapi setelah aku baca buku ini, aku mulai bisa melihat gitu, oh ternyata nggak semua hal yang terkait good looking itu bisa selalu nomor satu di dunia ini, nggak juga gitu. Ternyata ada hal yang patut kita banggakan selain yang namanya good looking. That's right. Dan ini nih awal-awal banget dibahas di buku ini. Dan teman-teman, kalau kalian baca buku ini itu bukan tentang good looking, insecure tentang good looking juga, tapi kalian misalnya insecure tentang masa depan kalian, tentang karir kalian, atau tentang kalian kuliah atau segala macam, di sini juga dibahas. Dan di sini tuh paket komplit banget buat self healing kalian. Dan aku bakal ngebacain satu kalimat nih, pokoknya kata-kata deh. Pokoknya ini awal banget di saat aku buka sebelum pembahasan. Jadi tulisannya tuh kayak gini: penjahat dalam kisah kita itu bukanlah ibu tiri yang kejam, teman yang berkhianat, orang-orang yang merendahkan kita, tapi our own insecurity. Jadi ibaratnya yang jahat itu tuh bukan orang lain, yang jahat itu bukan perkataan orang lain kepada kita yang membuat kita kayak oh my god jahat banget mereka. Tapi tuh coba deh kalau kita pikirin baik-baik, kalau misalnya nih mereka ngejahatin kita, berkhianat, merendahkan kita, yang bisa membuat dan mengatur emosi kita itu siapa sih? Diri kita sendiri kan. Kalau misalnya kita malah ngelakuin kayak gini, alah kamu itu biasa aja, kamu tuh gak bakal bisa deh maju kayak gitu, dan terus kamu nerima kata-kata itu kayak gini, bener ya, bener aku gak mungkin bisa maju sih, soalnya kan aku kayak gini, aku fisikku kurang, aku B aja, aku nggak pintar-pintar amat juga. Nah itu tuh poinnya teman-teman. Aku baru paham poin di situ. Ternyata yang paling jahat ngejudge diri kita itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Dan diri kita sendiri itu yang namanya adalah insecurity, yang paling banget digaung-gaungkan sama anak-anak muda saat ini. Good looking, dia good looking mah wajar, aku insecure guys. Pokoknya keren banget sih buku ini guys. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan pertama. Jadi pembahasan pertama itu ada yang namanya aku sama sekali nggak good looking, so why? Terus kenapa gitu? Emang good looking itu datangnya dari mana sih? Good looking itu kan datangnya dari penilaian orang lain terhadap kita. Good looking itu kan kamu good looking apa enggaknya itu kan
penilaiannya itu bukan dari kita sendiri kan, tapi dari society kan, dari lingkungan kan. Kayak, oh iya deh good looking ya, kamu nggak good looking gitu. Dan sehingga kamu kayak kamu nerima itu mentah-mentah dan kamu mengikuti standar society itu. Kalau misalnya ya memang nggak good looking kayak gitu. Dan sadar nggak sih teman-teman, kalau di dunia itu tuh good looking itu bukan salah satu hal yang menjadi suatu kelebihan satu-satunya. Nggak harus good looking aja kan, masih banyak kan kelebihan yang bisa kamu kejar. Ya nggak sih? Coba deh kamu pikirin baik-baik. Misalnya kamu punya bakat nih, kamu bisa nyanyi, nulis, kamu bisa menggambar, kamu suka main sosial media, kamu menjadi influencer, atau kamu melakukan hal-hal positif lainnya. Itu bukannya lebih keren ya gitu. Dan itu tuh adalah salah satu kelebihan yang kamu milikin. Dan gak harus kamu jadikan patokan tuh harus good looking kan. Standar yang kayak gitu kamu bisa asah diri kamu kayak gitu. Misalnya kamu punya bakat nih, kamu bisa nyanyi, nulis, kamu bisa menggambar, kamu suka main sosial media, kamu menjadi influencer, atau kamu melakukan hal-hal positif lainnya. Itu bukannya lebih keren ya gitu. Dan itu tuh adalah salah satu kelebihan yang kamu milikin. Dan gak harus kamu jadikan patokan tuh harus good looking kan. Standar yang kayak gitu kamu bisa asah diri kamu kayak gitu. Misalnya buat kamu yang lagi bekerja, kamu bisa bekerja lebih giat lagi. Atau kamu yang sedang belajar, atau kamu yang sedang sekolah, kamu bisa belajar lebih giat lagi. Atau kamu yang suka membaca buku dan kamu ingin belajar dan membaca banyak buku lagi. Dan sebenarnya itu keren gak sih dibandingkan lu good looking aja gitu. Misalnya kamu punya bakat nih, kamu bisa nyanyi, nulis, kamu bisa menggambar, kamu suka main sosial media, kamu menjadi influencer, atau kamu melakukan hal-hal positif lainnya. Itu bukannya lebih keren ya gitu. Dan itu tuh adalah salah satu kelebihan yang kamu milikin. Dan gak harus kamu jadikan patokan tuh harus good looking kan. Standar yang kayak gitu kamu bisa asah diri kamu kayak gitu. Beratnya kalau misalnya kata-katanya itu kayak gini guys, you don't have to be beautiful, you can be talent and that's still beautiful in some ways. Jadi kayak cantik itu kan bisa aja gak harus masalah fisik guys, tapi good looking itu bisa juga karena dia talent, dia punya talent, dan dia itu orang yang sangat menginspirasi buat orang-orang lain. Itu kan good looking juga tuh, tapi nggak pernah kita pikirin sama sekali hal-hal yang kayak gitu, hal-hal yang setidaknya bisa kita kejar dibandingkan harus good looking. Kamu juga bisa menjadi seseorang yang berusaha taat kepada Allah. Senantiasa kamu bisa menegakkan sholat 5 waktu, kemudian kamu menunaikan ibadah puasa, terus kamu juga memiliki keinginan kuat untuk segera berhaji untuk Allah semata. Lalu saat kamu terjerembab ke dalam lembah dosa, kamu segera bangkit, bertaubat, memohon ampun kepada Allah, berprasangka baik bahwa Allah akan mengampunimu, kemudian mengiringi dirimu dengan amalan soleh, berharap jadi hamba yang taat. Itu that's more good looking, that's more about that. Dan apakah kamu gak berpikir bahwa menjadi seseorang yang seperti itu tuh gak cantik gitu, itu tuh gak good looking? Why? Jadi kita sepakat bahwa benar, menjadi seseorang yang sangat menarik itu gak harus good looking. Di sini kita sepakat dulu ya semuanya, antara aku dan kamu kita sepakat bahwa gak harus good looking kok. Oke? Kita sepakat. Nah, karena kita udah sepakat, sekarang muncullah pertanyaan lagi. Pertanyaannya adalah, untuk memenangkan dunia ini, kamu gak harus cantik, kamu juga gak harus tampan. Namun, kenapa masih ada yang mengganjal di kepala kita? Apa itu? Ini dia. Tapi kenapa sih yang good looking itu yang selalu dipilih? That's right, kenapa yang selalu good looking itu yang selalu dipilih? Semuanya kelihatan seperti itu, tapi nggak semuanya kok guys, nggak semuanya good looking yang selalu dipilih. Contohnya nih teman-teman ya,
Jika kamu nih memiliki paras yang indah, lalu ada seseorang yang mendekatimu, mengakuimu dan menyayangimu, apakah itu akan membuat kamu langsung bebas dari insecurity? Gimana? Ya belum tentu, soalnya kita kan nggak tahu nih seseorang ini suka karena apa. Apa karena fisik semata, atau mungkin ada hal-hal lain, tapi fisik yang jadi alasan dominan. Kalau ternyata fisik yang jadi alasannya dia itu mencintai kita nih misalnya, gimana kalau kamu nanti nggak good looking lagi? Seperti kamu mengalami kecelakaan, ya na'udzubillah sih, tapi misalnya teman-teman kecelakaan, lalu wajahmu itu terluka parah, atau kamu mengidap suatu penyakit yang menyerang fisikmu, atau kamu menua dan kulitmu akan mengeriput. Atau gimana kalau dia bertemu seseorang yang lebih good looking lah ibaratnya. Kan dia sukanya ke kamu kan karena kamu good looking. Tapi kalau misalnya suatu saat nih dia bakal menemukan seseorang yang lebih good looking lagi daripada kamu, so gimana? Dan aku mau bertanya sama kalian, misal nih kalian mau pilih pasangan hidup, dia good looking sih, tapi dia itu suka kebebasan, dia nggak mau diatur, egoisnya tinggi. Apakah kalian tetap memilih dia sebagai pasangan kalian untuk sampai akhir dengan landasan dia good looking? Itu pertanyaan aku pertama ke kalian. Pertanyaan kedua, di saat seorang penulis terkenal, tulisannya bagus banget, menginspirasi banget, tapi dia nggak pernah melihatkan wajahnya. Dan jika misalnya dia melihatkan wajahnya, dia tidak seekspektasi kalian atau segala macam, emang kalian bakal peduli dengan wajahnya dia? Enggak kan? Kita nggak tahu wajahnya penulis buku A, B, C, tapi kita tetap suka kan dengan karyanya. That's its point. Dan tadi pasangan yang tadi, apakah kalian tetap memilih yang good looking? Kalian bisa jawab di kolom komentar. Kalau misalnya kalian, aku tetap pilih good looking karena good looking akan membuat aku selalu bahagia. Silahkan komentar, nanti kita bahas lagi sama-sama komentar yang bagus lah gitu. Kenapa alasan kalian milih good looking? Aku tuh masih bingung gitu. Kalau ada orang yang tetap milih good looking, padahal kalau misalnya dia sifatnya nggak bagus, attitude-nya nggak bagus, dan kalau misalnya alasannya, tapi aku kan bisa merubah dia. Guys, dengar ini ya, penampilan fisik itu bisa dirubah. Orang yang kulitnya hitam itu bisa diputihin, orang yang gemuk bisa dikurusin. Tapi kalau sudah misalnya dia itu udah bad attitude, tidak bisa menghargai orang lain, apa itu bisa diubah? Kalian mau ngubah dia kayak mana? Dan satu lagi, kita nggak bisa mengubah orang lain selain orang lain itu mengubah dirinya sendiri. That's its point. Tapi kalau misalnya ada yang punya pendapat lain, komentar lain terkait aku tetap milih good looking guys, nah itu tolong komentar, aku mau bahas guys, bener-bener aku mau bahas gitu. Mungkin sampai sini aja tentang bab good looking. Ini nih buat kita tentram gak sih guys? Ternyata kita yang gak good looking ini dibuatin buku spesial sama Alfi Syarin, keren banget. Kalian tahu di sini isi bab-babnya apa aja? Aku bacain sekalian ya. Kalian nanti bisa pesen di IG-nya Kak Alfi Syarin, itu ada di bio-nya langsung. Kalau misalnya kalian mau baca, kalau misalnya aku tuh ngebahasin garis besarnya aja sih guys, dan nge-review dikit gitu hal-hal penting yang ada di buku ini. Nih, untuk babnya sendiri teman-teman, itu ada tentang good looking tadi. Setelah tentang good looking itu glow up generation, fisikku selalu dihina, self love, bicara tentang self love, latihan bodo amat, please aku butuh lebih dari sekedar kata-kata motivasi, skill apa ya yang cocok untukku, terus fase terlalu capek mencoba, tentang mimpi, cara membanggakan orang tua yang memiliki pilihan yang berbeda dengan impian, dan aku masih saja jadi pengangguran, mungkin aku selalu kalah dengan orang dalam. Wah, ini banyak banget sih. Pokoknya ini tentang berdamai dengan diri kita sendiri guys. Ini bagus banget bukunya, kalian wajib beli sih, keren banget. Aku bakal nge-review dikit-dikit. Aku gak langsung nge-review semuanya teman-teman, karena aku juga baru baca tentang
bagian bab pertama yang tentang good looking, dan di sini aku dapat banget maknanya, jadi aku share ke kalian semua. Mungkin sampai sini aja dulu ya guys channel YouTube aku. Pokoknya kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pokoknya kalian tunggu lagi konten-konten aku berikutnya ngebahas tentang isi buku ini dan buku kemarin, dan masih banyak lagi buku yang mau aku bahas yang penting-penting buat nyemangatin diri kita, karena self love itu penting guys. Zaman sekarang kalau misalnya kalian nggak self love, wah kacau sih. Pokoknya di channel ini aja kita bisa saling support, motivasi, dan satu sama lain, walaupun kita sama-sama masih muda dan kita masih sama-sama berjuang dan kita masih sama-sama punya mimpi, dan aku yakin kamu bakal jadi orang sukses. Dah, sampai sini aja. Dah.